Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya tentunya di Imam Junes Channel. Kali ini saya berada di tempat kakak saya, yaitu di Mangkuraja. Dan saat ini ada acara ya, yaitu acara 1000 hari meninggalnya ayahanda saya atau bapak saya, Bapak Muhasim bin Haji Abdul Qadir. Dan gimana acaranya ikuti terus ya, dan jangan lupa di like subscribe-nya ke Imam Junes Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, tamu sedang kumpulnya sudah mulai datang dari teman-teman terdekat atau tetangga, sudah hadir di tempat kakak saya ini ya. Mengatur pun. Ada orang Jauh. Assalamualaikum. Saya pernah kenal ini. Orang jauh. Pernah kenal Pak Min ya? Baru lihat kan? Kenal belum Pak Min? Orang jauh. Ya pernah kenal. Ada aja di sini. Enggak mau dari sini, enggak mau dia. Oh dari sini. Enggak mau dia dari sini situ. Oh iya. Assalamualaikum. Dulu. Assalamualaikum. Biar penuh langsung masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak yang jawab 3 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan niqami wal wafata alal iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Jemaah Yasin dan tahlil yang sama-sama dirahmati Allah, juga seluruh undangan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, yang mana hingga dari ini kita masih diberi panjang umur serta kesehatan sehingga bisa menghadiri undangan keluarga besar Bapak Mumhadi. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat waktu karena ini sudah malam waktunya ya, yang memimpin jamaah malam ini yaitu haul yang dipimpin oleh Said Al-Mubarak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata
quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, dan mohon maaf saya tidak sebut satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan kecintaan saya. Yang saya hormati seluruh jamaah, tamu undangan yang hadir. Mari kita semua bersyukur kepada Allah karena atas curahan rahmat, nikmat, serta hidayah dan taufiknya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat silaturahim, kumpul dalam kebaikan. Semoga kumpulnya kita di rumah ini mendapatkan ridho, barokah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya Rasulullah selalu Allah berikan kepada saya dan sampeyan beserta keluarga besar kita masing-masing di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya melanjutkan dalam acara tahlil yasin pendoa haul yang dikhususkan kepada almarhum Bapak Muhasim bin Haji Abdul Qadir Sohibul Bait, meminta kepada saya untuk mengisi sedikit mau'izatul hasanah untuk melengkapi barokahnya acara ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, yang mengakui Allah kuasa di atas segalanya. Ittaqullah, kalian harus takwa kepada Allah. Kalau kata guru saya, makna takwa itu adalah takut kepada Allah. Barang siapa yang di hatinya punya rasa takut kepada Allah, maka hatinya pasti tunduk kepada Allah. Dan barang siapa yang hatinya tunduk kepada Allah, maka dia akan taat dan patuh kepada Allah. Dan barang siapa yang taat dan patuh kepada Allah, maka dia akan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ridho terhadap takdir ketentuan Allah yang diberikan kepada dirinya, dan ridho terhadap takdir ketentuan Allah yang diberikan kepada orang lain, sehingga di dalam hatinya tidak ada penyakit hati, tidak ada iri dan dengki, tidak ada hasud, tidak ada benci, tidak ada marah, dan tidak ada jelek sangka terhadap siapapun. Itulah orang yang takwa. Nah, kemudian dalam ayat ini lanjutannya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsun, kamu harus melihat pada dirimu, ma qaddamat lighad, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari esok itu ada dua. Pertama, hari kita mulai dikubur. Kedua, hari dikumpulkannya di padang mahsyar.
Nah, untuk menghadapi dua tempat ini, apa yang sudah kita persiapkan? Jangan sampai kita sekarang sibuk mempersiapkan bekal tabungan, bekal isi dapur, bekal isi rumah, sementara bekal ketika untuk menghadapi mungkar nakir tidak dipersiapkan. Sehingga bekal untuk berada di padang mahsyar tidak dipersiapkan. Jadi ayat ini memperingatkan kepada kita, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kamu harus melihat pada dirimu apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi akhirat. Nah, di dalam hadis yang masyhur ada hadis Rasulullah yang berbunyi, idza mata ibnu bani Adam. Ini bekal bagi ahli kubur. Idza mata ibnu bani Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin wa waladin salihin yad'u lahu wa ilmin yuntafa'u lahu. Idza mata ibnu bani Adam, ketika anak cucu Adam meninggal dunia, mati namanya, keluar roh dari badan, in qata'a amaluhu, maka putus seluruh amal perbuatannya. Amal ibadahnya, perbuatan apapun putus. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang 3 perkara ini pahalanya terus mengalir kepada ahli kubur. Nah, yang pertama, shadaqatin jariyatin. Jadi ketika sampean selama hidup di dunia mempunyai amal soleh yang berupa shadaqatin jariyatin, artinya sedekah yang berjalan kemanfaatannya, maka sampean di dalam kubur terus dapat deposito dari Allah, pahala dari Allah, keberkahan dari Allah, sehingga terus dapat kita kenikmatan sebab amal yang berkelanjutan pahalanya. Contohnya, ketika sampean melewati sebuah tempat, kampung atau kota atau wilayah, ada bangunan masjid belum selesai, lalu sampean datang ke panitia, apa yang dibutuhkan masjid? Semen 100 sak. Sampean bisa nyumbang cuma 1 sak. Lalu Allah takdirkan masjid itu jadi, dipakai sholat 5 waktu, dipakai berjamaah, dipakai sholat Jumat. Biar kata cuma sahamnya 1 sak, maka sampean meninggal dunia ketika masjid itu dipenuhi oleh orang minimal 100 orang, dan 100 orang itu setiap orang dapat pahala 100 tingkat derajat yang pahalanya, maka sampean dapat pahala dari per orang 100 kali 100 orang, berarti 100.000 pahala. Sampean sudah dalam kubur. Makanya kalau sampean sedekah, jangan beranggapan sedekah itu harta yang hilang. Justru ketika sampean sedekah, itulah harta yang abadi yang sampean sedekahkan. Sampean punya uang 100 juta, belikan sampean kebutuhan masjid yang ditempelkan di masjid, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis musala, yang namanya tempat ibadah, tempat pengajian, 10 juta sampean simpan di situ, maka 90 juta itu hangus. Tidak ada artinya kalau tidak ada amal yang diperbuat di dalam 90 juta. Dan 10 juta itulah harta yang abadi, yang sampai di padang mahsyar engkau pun akan melihat memetiknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Karena sebagian orang menganggap sedekah itu sekarang dilipat gandakan untungnya. Sebetulnya hadis Rasul ataupun keterangan Al-Quran untuk mengatakan itu sebagai daya tarik bagi orang yang pelit. Karena orang pelit penuh perhitungan. Kalau ahli dermawan cuma satu tujuannya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allah yang saya maksud dan ridho Allah yang saya cari. Itu orang ahli dermawan.
dan dia bahagia ketika sedekah, bahagianya kepada Allah yang telah memberi taufik dan hidayah untuk berbuat sedekah, bukan bahagia gembira pada dirinya telah beramal baik. Itu orang yang benar-benar dapat pertolongan dari Allah. Kalau orang sedekah dia bahagia pada dirinya, senang pada dirinya, dan dia mengakui kalau saya gak bantu masjid itu gak jadi, nol itu pahalanya, dan sedekahnya sia-sia karena dia punya penyakit. Yang setiap selesai salat 5 waktu berkata, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dengan hati yang penuh pengharapan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya, maka dicatat oleh Allah orang itu termasuk golongan orang anak yang soleh. Nah, kemudian diadakannya tahlil adalah hadis Rasul mengatakan al-jama'atu rahmatun. Dalam kitab Mukhtar Hadis dikatakan al-jama'atu rahmatun, berjamaah itu mendatangkan rahmat. Dan dalam berjamaah di situ ada hadis Rasul yang berkata, majalasa qaumun majlisan yazkurunallaha illa hafat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalathumush syakinah wa zakarallahu fiman indahu. Majalasa qaumun, tidak semata-mata suatu kaum kumpul duduk majlisan, suatu tempat majlis atau rumah atau apa saja, yazkurunallaha, mereka ingat kepada Allah di situ, zikir kepada Allah, membaca Yasin, baca tahlil la ilaha illallah, baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, terus ingat semuanya kepada Allah. Illa hafat alaihimul malaikah, melainkan di atas kepala mereka ada malaikat mengepakkan sayapnya. Wa ghasyiyat rahmah, dan malaikat itu diperintah Allah untuk menurunkan rahmat Allah, menyiramkan rahmat Allah. Wa nazalathumush syakinah, dan Allah turunkan ketenangan di tempat itu. Yang indahnya lagi Allah bilang wa zakarallahu fiman indahu, Allah banggakan orang yang sedang zikir, kumpul zikir di hadapan para malaikatnya Allah. Nah, ini gunanya berjamaah zikir itu. Apalagi ada anak soleh minta kepada semua untuk gabung untuk mendoakan. Jadi kalau sampean punya anak, mohon maaf ya, titelnya sarjana, titel pangkat A, B, C, D, kalau gak baca Yasin, gak bisa Fatihah, gak bisa baca Quran, jangan bangga dulu. Kalau sampean mati bukan pangkatnya yang sampean harapkan, sampean mati dikubur bukan pangkat gajinya yang sampean harapkan, tapi kiriman Fatihah, kiriman doa, kiriman pahala. Dalam kitab Usfuriyah dikatakan ahli kubur setiap malam Jumat, setiap malam Idul Fitri, setiap malam Idul Adha, setiap malam Nisfu Sa'ban, setiap malam 1 Rajab, Allah beri kesempatan datang ke rumah keluarganya masing-masing. Bagaimana contohnya? Mereka seperti kita nonton TV. Mereka di alam barzah masuk, diberikan kesempatan terbang ke rumah masing-masing keluarganya. Ketika itu melihat lingkungan anak cucunya. Ketika anak cucunya ingat kepada mereka, mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahuma, Allahumma ighfir lahum warhamhum, maka si ahli kubur berkata, ya Allah, ampuni dosa anak cucuku, sehatkan jasadnya, sehatkan rohaninya, berikan rezeki yang barokah. Tapi ketika si anak itu malam itu lupa kepada keluarga orang tuanya, dia bahkan berkata, ya Allah, jangan kau barokahi hidup anakku. Nah itu, maka hati-hati ya, karena ini alam gaib. Gaib itu hanya Allah yang tahu. Nah jadi ketika khususnya setelah adzan maghrib, malam Jumat, malam Idul Fitri, Idul Adha, Nisfu Sa'ban, malam 1 Rajab, selesai adzan maghrib, ahli kubur datang. Jadi kalau pian lagi sholat waktu maghrib, selesai sholat, bacakan Fatihah untuk bapak dan ibu yang sudah meninggal.